Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa bersama-sama bersama ibu. Dan untuk yang non-muslim, silahkan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, yang muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai dan setelah berdoa, kita wajib sekarang menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, hari ini ibu aja yang memandu dan ibu memilih lagu Garuda Pancasila. Pasti hafal kan semuanya? Pasti dong. Oke. Semuanya sikap siap sempurna dan berdiri ya, berdiri dan sikap siap. Ya, jangan ada yang duduk karena kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Sebentar, ini absen ibu. Udah, tolong tenang. Ibu absen dulu ya. Ahmad hadir. Hadir. Antoni hadir. Ya, Asmuni hadir. Budi hadir. Bayu hadir. Hadir. Bunga, Clara, Dinda, Vira, Gina. Kemana Gina? Sakit. Oh, ada suratnya. Oh, baru tadi pagi. Siapa yang lihat? Oh, masuk rumah sakit baru tadi pagi ya. Karena apa? Oh, nggak tahu belum ya. Oke, kita doakan semoga temannya cepat sembuh ya. Amin. Oke, Gina sakit ya. Juwita ada. Calvin, Leo, Marisa, Manohara, Nadia nggak hadir juga. Ada suratnya. Mana suratnya? Oh, ini. Oh ya, Nadia sakit, dia demam kata orang tuanya. Oke, baru hari ini ya Nadia sakit ya. Oke, kita doakan juga Nadia cepat sembuh ya. Nurul hadir. Pita, Puspita, Rosma, Tina, Zulfa. Berarti ada 2 orang ya yang tidak hadir hari ini. Ada Gina dan juga Nadia. Ya, kita sakit ya. Kita doakan teman-temannya cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama-sama. Oke. Nah, hari ini kita itu akan belajar pada dengan tema yang judulnya Mutiara dari Indragiri. Ini buku Mutiara dari Indragiri. Nah, oke, udah dibuka bukunya semuanya? Udah ya. Oke, yang di depan ini bakal ibu yang akan membacakan. Mutiara dari Indragiri.
Mutiara dari Indragiri berkisah tentang seorang gadis yang hidup dengan 6 orang saudaranya di sebuah desa di pedalaman Riau. Gadis cantik yang bernama Si Bungsu ini memiliki budi dan akhlak yang mulia. Rajin membantu kedua orang tuanya. Perilakunya yang baik ini membuat Bungsu disayang oleh kedua orang tuanya. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan di hati ke-6 saudara perempuannya. Bungsu sering mendapatkan perilaku tidak baik dari saudara-saudaranya. Akan tetapi, Bungsu tidak pernah dendam dan juga sakit hati. Bungsu tetap baik dan memaafkan saudara-saudaranya. Oke, ini ya ceritanya tadi ya tentang si Bungsu. Nah, kita lanjut ke subtema 1. Aku dan keluargaku. Nah, kalau bicara aku itu kan saya, diri kita sendiri. Kan aku, ibu, nama ibu Amanda Pranita. Nah, kalau keluarga ibu, keluarga itu terdiri, kalau keluarga itu terbagi menjadi 2, ada keluarga inti dan juga keluarga besar. Keluarga inti itu yang ada di rumah, yang dan masih ada ayah, ibu, kakak, adik gitu. Kalau keluarga besar itu yang mempunyai hubungan sedarah. Nah, coba Leo, di rumahnya ada siapa aja? Ada kakak, ya, ibu ada kan? Ada. Ayahnya ada adik. Oh, Leo nggak punya adik, berarti Leo anak bungsu. Oke, selanjutnya Pita, di rumahnya ada siapa aja Pita? Ada kakak. Terus ada siapa lagi? Ada adik. Oh, Pita punya adik. Ayah dan ibu tentu ada. Terus ada siapa lagi? Ada kakek. Nah, kalau kakek itu termasuk ke dalam keluarga besar. Jadi yang keluarga intinya Pita itu hanya ayah, ibu, kakak, Pita, dan juga adik. Nah, kalau kakek itu termasuk ke keluarga besar karena dia masih sedarah. Masih ada lagi di rumah Pita, ada siapa lagi? Sepupu Pita tinggal di situ. Nah, itu juga termasuk ke keluarga besar. Oke, lanjut ya, ibu lanjutkan. Udah paham tentang keluarga inti dengan keluarga besar? Oh, ada yang mau nanya. Kalau di rumahnya ada siapa? Ada kakaknya ibu. Kakaknya ibu berarti tante kita. Bibi kita. Berarti itu termasuk apa? Ada yang tahu? Termasuk keluarga besar. Nah, termasuk keluarga besar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ibu lanjutkan ya ceritanya. Pagi baru saja menjelang. Sinar matahari perlahan-lahan muncul menggantikan gelapnya malam. Sinar lembutnya terasa hangat menyentuh dedaunan dan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai Indragiri Hilir atau biasa disingkat menjadi Inhil. Di sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar, suasana pagi itu mulai gaduh dan ramai. Penghuninya menyambut pagi dengan penuh semangat. 7 orang gadis dan ayah ibu mereka duduk di atas tikar pandan. Mereka baru saja selesai sarapan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Di mana mereka tinggal? Di mana tadi? Di rumah. Iya, di rumah lah mereka tinggal. Ayo yang serius jawabnya. Di Indragiri Hilir. Benar, Vira. Mantap. Terus yang kedua, berapa orang yang tinggal dalam rumah itu? Ayo, angkat tangan.
Budi, berapa? 6. 6, benar. Cepat si Anthony, berapa? 7 orang. Siapa lagi masih belum tepat? Marisa 9. Siapa aja Marisa? Ada siapa? Iya, ada si bungsu. Kemudian ada 6 orang kakaknya, berarti ada 7. Terus tambah lagi siapa lagi Marisa? Ayahnya. Kemudian ada ibunya, berarti ada 9 orang. Ya, benar, hebat Marisa ya. Berarti Marisa menyimak apa yang ibu bacakan tadi. Yuk yang lain, kita harus bisa lebih fokus ketika kita belajar. Jangan kita matanya melihat buku, tetapi pikiran kita tuh, aduh, pulang ini mau jajan apa ya? Jangan, kita jajan itu nanti aja. Kita fokus dulu nanti. Jadi ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Oke? Terus ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama. Oke, di sini dengarkan temanmu membaca teks berikut. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Ayo. Zulfa mau baca. Oke. Ada 3 orang yang angkat tangan. Ada Zulfa, Calvin, dan juga Ahmad. Oke, satu-satu dari Zulfa dulu. Nanti kalau ibu bilang stop, Zulfa stop ya. Kita lanjutkan ke Calvin, baru ke Ahmad. Oke, kita bagi aja biar adil. Oke, silakan Zulfa. Oke, stop Zulfa. Sampai situ aja. Lanjut lagi, siapa tadi? Calvin. Oke, cepat Calvin, lanjutkan. Namun. Berparas. Oke, stop Calvin. Ahmad, lanjutkan. Oke. Lanjut ya, kita sini ada 3 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah dibaca. Tadi ada Zulfa, Calvin, sama Ahmad yang baca. Tapi yang lain baca juga kan, karena punya buku masing-masing. Oke, ada 3 pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini silahkan ditulis di kertas. Kemudian ibu kasih waktu 15 menit. Oke, 15 menit. Nah, sekarang 15 menit dari sekarang silahkan dijawab di kertas, kemudian dikumpul ke ibu. Oke. 15 menit ya. Two hours later. Oke, udah 15 menit nih. Cuman 3 pertanyaan. Nih ya, jawaban-jawaban dari kalian. Oke, Bu lihat dulu jawabannya. Jawabannya bagus-bagus.
Wah, ini bisa 100 semua nih. Oke, kita jawab sama-sama lagi. Siapa yang sering membantu pekerjaan ibu di rumah? Iya, benar, si bungsu. Ya, dari teks yang kita baca tadi, si bungsu lah yang sering membantu pekerjaan ibu di rumah. Pertanyaan kedua, kenapa keenam saudara bungsu cemburu kepadanya? Siapa yang bisa jawab? Manohara, yuk cepat jawab. Oke, bagus Manohara. Ada lagi tambahan dari yang teman-temannya? Dinda? Oh, mantap jawabannya. Jadi, karena bungsu anak yang rajin, suka menolong pekerjaan orang tuanya. Dan yang ketiga, belum ibu baca lagi soalnya ya. Tunggu selesaikan ibu baca, baru nanti angkat tangan. Mengapa kedua orang tua bungsu lebih menyayangi bungsu? Oke, silahkan Anthony. Iya, benar. Karena bungsu sangat berbakti kepada orang tuanya, pada kedua orang tuanya. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lihat ya ke halaman berikutnya. Sini ada di Ayo Mengamati. Setelah selesai sarapan, bungsu dan keenam kakaknya pergi mandi ke sungai. Mereka sangat menikmati perjalanan ke sungai. Mereka melihat sekeliling. Mereka melihat ke sekeliling dan lingkungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam, yang kedua ada lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam ini seperti semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami di bumi atau sebagian wilayahnya. Nah, di lingkungan alam ini mencakup interaksi semua spesies hidup bersama dengan komponen biotik dan abiotik. Jadi semua. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan kita pergi ke sungai. Pergi menuju sungai. Ada apa aja lingkungan alam yang kita lihat? Ada sungai. Ya, benar sungai, ada sungai. Terus ada apa lagi? Kita ke sungai lewat hutan, ada hutan. Nah, itu adalah contoh lingkungan alam. Oke, kita lanjut lagi. Yang lingkungan kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini tentu hasil modifikasi manusia di lingkungan alam. Nah, seperti kalau kita pergi ke sungai tadi ya, si bungsu kan pergi ke sungai. Di sepanjang jalan sungai itu ada hutan, ada sungai. Kemudian ketika ia mau pulang dari sungai, kemudian setelah melewati hutan, dia melihat ada ladang. Nah, kalau sungai dan hutan tadi termasuk ke dalam lingkungan alam, maka ladang itu kan dibuat oleh manusia. Jadi itu adalah lingkungan buatan. Ladang itu memang di tanah lapang, tetapi sebelumnya itu bukan ladang, itu bisa jadi hutan. Kemudian pohon-pohonnya ditebang, tapi ingat ditebang itu dengan ketentuan. Jangan kita menebang pohon sembarangan, jangan kita membakar hutan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus ada syarat-syaratnya. Nah, setelah kemudian semak-semaknya ditebas ya, kalau kita bilangnya ditebas, kemudian barulah tanahnya itu digarap menjadilah sebuah ladang atau sawah digarap.
Bisa kita tanami di sana padi, pulut, bisa menanam seperti itu. Oke, setelah ada pertanyaan? Hebat nih, tidak ada pertanyaan. Sangat paham? Paham. Hebat. Oke, selanjutnya amatilah lingkungan sekitarmu dan berilah contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan bersama teman sebangkumu. Oke, bersama teman sebangkumu. Jadi tadi Nadia sama Gina tidak hadir. Nah, silahkan si Leo kan paling belakang nih. Sendiri kan Leo? Oke, pindah duduk sama Calvin nih di depan. Berarti teman Leo adalah Calvin sekarang. Berarti berdua-berdua Leo pasangannya sama Calvin. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu sampai bel berbunyi. Oke, masih lama bel berbunyi, masih sekitar 10 menit. Tak cukup? Tak cukup. Mudah kok ini. Oke, kasih waktu 20 menit cukup. 20 menit. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Berdua lagi mikirnya. Pasti banyak nih ide-idenya. Kalau bisa lebih dari kota ini juga gak masalah. Nah, buatnya tetap di kertas lembar. Berdua ya, berarti satu kertas ini untuk 2 orang. Jadi namanya nanti misalkan tadi Leo dan Calvin. Itu baru buat jawabannya di sini. Buat tabelnya seperti yang ada di buku. Oke, Bu tunggu dalam waktu 20 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan berdiskusi. A few moments later. Oke, udah 20 menit ya. Oke. Udah 20 menit. Cek berarti ada 10 ya. 10 lembar jawaban. Wah. Iya, benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Ini semua nih dapat 100. Dapat 100 semua hari ini. Wah, hebat, benar semua. Yuk kita jawab lagi sama-sama. Lingkungan alam apa aja ada? Yang pertama ada sungai. Kemudian apa lagi? Ada danau. Benar, ada danau. Yang ketiga ada laut. Yang keempat ada rawa. Kemudian yang kelima ada bukit. Kemudian ada gunung. Ada juga gunung. Bukit itu yang rendah, gunung itu yang lebih tinggi. Bukitan dan pegunungan. Nah, gunung ini ada gunung aktif juga ya, seperti sekarang ada bencana alam Gunung Semeru ya. Ya, kemudian hutan, kemudian ada lembah. Nah, di bawah gunung itu biasa ada lembah. Itu yang di bawah dataran. Kemudian ada padang rumput. Oke, lanjut lagi ke lingkungan buatan. Tadi ada ladang. Kemudian ada apa? Di depan sekolah kita ada apa? Ada jalan. Nah, benar, ada jalan. Kemudian nih di depan pintu naik tadi ada apa? Yang untuk bunga-bunga hidup. Ada taman. Benar. Kemudian ada waduk. Kemudian ada, kalau kita mau berbelanja kemana? Ke pasar. Ada pasar. Kemudian ada bendungan. Terus kita tinggal di mana? Di rumah. Nah, itu termasuk lingkungan buatan. Kemudian ini sekarang kita ada di lingkungan sekolah. Nah, gedung sekolah ini itu termasuk lingkungan buatan. Jadi
sangat mudah kita mencarinya, banyak sekali lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Kemudian tadi ada sawah ataupun ladang ya tadi kan. Nah, jadi mudah kan membedakannya. Kalau misalkan mereka memang benar-benar diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, itu lingkungan itu diciptakan oleh Allah, maka itu termasuk dengan lingkungan alam. Tetapi kalau manusia yang menciptakannya, itu termasuk lingkungan buatan. Seperti jalan tadi kan awalnya misalkan hutan, tapi dibangun jalan. Nah, jalan itu kan termasuk ke dalam lingkungan buatan. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah diskusi juga, masih berdua. Nah, ini ibu kasih waktu sampai jam kita habis. Nah, di sini ada ciri-ciri. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja ciri-ciri lingkungan alami dan atau lingkungan yang sehat ya di sini, dan lingkungan yang rusak. Nah, kita ini ibu bebaskan, kalian boleh keluar berdua, satu bangku aja boleh keluar, tapi jangan keluar dari pekarangan sekolah. Silahkan lihat bagaimana ciri-ciri lingkungan yang sehat, bagaimana ciri-ciri lingkungan yang rusak. Nah, minimal ada 10, berdua, tetap di kertas. Oke, sampai 10 menit sebelum bel berbunyi kalian sudah masuk. Nanti kita diskusikan juga sama-sama. Silahkan, boleh yang mau mengamati lingkungan di kelas juga boleh, mau mengamati lingkungan yang ada di luar juga boleh. Oke, sudah siap ya semua? Wah, cepat banget, kayak ini baru sebentar. Masih banyak waktu kita ya. Oke, ini ya tadi jadi kumpul semuanya. Masih kelompok yang tadi. Kalau misalkan kalian menjawab benar lagi, berarti kalian hari ini bawa nilai 100 semua. Wih, hebat. Oke. Ini kelompoknya Clara dan Bunga. Kenapa ciri-ciri lingkungan yang rusak di sini? Sarana kakus memadai. Kenapa? Ciri-ciri lingkungan rusak, sarana kakus memadai, termasuk ciri-ciri lingkungan rusak. Gina, Clara, Bunga, lupa tidaknya. Aduh, tertinggal tidaknya. Berarti harusnya sarana kakus tidak memadai. Oke, itu jangan sampai salah, karena ketinggalan kata tidak aja tadi sudah berbeda artinya. Yang seharusnya dia ciri-ciri lingkungan yang rusak, malah si ciri-ciri lingkungan yang sehat malah dimasukkan ke ciri-ciri lingkungan yang rusak. Kan itu salah, itu kurang tepat ya, itu tidak. Jadi kita harus memperhatikan juga. Setelah kita menulis, kita baca-baca lagi mana ada kata-kata yang tertinggal. Kita harus juga melihatkan bagaimana cara penulisan kita, apakah mudah dipahami dengan orang lain. Misalkan kalian menulis, nah apakah mudah ibu memahaminya? Berarti kalian harus menata bagaimana susunan kata-kata itu agar mudah dipahami oleh orang lain. Tertinggal tidaknya ya tadi ya. Oke, yang lain sudah bagus, semua bagus. Oke,
Oke, kita diskusikan lagi sama-sama. Coba Ahmad, sebutkan satu ciri-ciri lingkungan sehat. Ya, benar, memiliki udara yang segar. Selanjutnya Anthony, coba satu ciri-ciri lingkungan yang sehat. Ya, berbau sedap atau segar. Ya, benar sekali. Selanjutnya Asmuni, banyak pepohonan atau tanaman. Benar sekali. Selanjutnya Budi, tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Ya. Bayu, tidak ada air yang tergenang. Benar. Selanjutnya Bunga, tidak terdapat pembakaran hutan yang sembarangan. Benar. Selanjutnya tadi sampai siapa? Clara lagi. Bunga, air bersih dan jernih. Terus Clara, saluran air yang lancar. Dinda, sarana kakus yang baik. Ya, ini dia ciri-ciri lingkungan sehat. Sarana kakusnya baik. Terus Vira, ada pengelompokan sampah. Nah, benar, ada pengelompokan sampah. Contohnya seperti di depan di sekolah kita. Di depan kelas kita juga ada nih tong sampah nih, pas di depan kelas kita ya, tong sampah sekolah kita. Di situ ada sampah organik, anorganik, dan juga ada sampah pecah belah. Jadi ada 3. Oke, lanjut ke Juwita, ciri-ciri lingkungan yang rusak. Udara panas dan gersang. Yap. Terus Calvin, tidak ada pepohonan yang ditanam. Benar. Leo, berbau tidak sedap. Selanjutnya Marisa, sampah tersebar di mana-mana. Manohara, ya, banyak genangan air. Ya. Selanjutnya Nadia sakit ya tadi. Nurul, pembakaran sampah di mana-mana. Selanjutnya Pita, asap kendaraan yang memenuhi udara. Benar, itu sangat benar. Apalagi kalau kita misalkan ke jalan-jalan yang ramai padat kendaraannya, jalan-jalan yang macet itu kan banyak sekali asap kendaraannya. Terus Rosma, banyak pengundulan hutan. Wah, benar. Sekarang pemalakan hutan ya, pemalakan hutan itu sangat-sangat tidak perilaku yang tidak baik, karena itu akan merugikan kita juga di masa depan, karena alam kita juga jadi rusak kan. Nah, selanjutnya Tina, sarana kakus tidak memadai. Oke, tidak memadai ya, tidak memadai. Terakhir Zulfa, saluran air tersumbat oleh sampah. Oke, saluran air atau drainase, atau biasa kita bilang got. Nah, got itu kalau dia tersumbat oleh sampah itu bakalan sudahlah berbau, kemudian dia bisa meluap. Padahal ada tong sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke, jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang diberikan akal, jadi kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita, harus bisa merawat, harus bisa jangan sampai
rusak. Kemudian kita tidak boleh semena-mena terhadap alam, seperti menggundulkan hutan. Itu kan perilaku yang tidak baik, perilaku semena-mena. Kemudian kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang sehat dan juga bersih, kitanya juga kan yang enak. Tapi coba kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor, yang kumuh, yang dekil, kan kita sendiri yang kayak ngerasa nggak nyaman tinggal di tempat itu. Jadi kalau misalkan kita tinggal di tempat yang bersih, kalau misalkan kelas ini bersih, sebelum masuk kelas tadi disapu kelasnya, dibersihkan papan tulisnya, kemudian tidak membuang sampah di laci meja, itu kan kita sendiri yang nyaman. Kenyamanan kan kita dari kita sendiri. Kemudian ketika kita ke toilet atau kakus, nah tolong disiram, kemudian dibersihkan. Jadi orang lain yang setelah kita masuk itu merasa nyaman juga. Nanti ketika kita masuk lagi, kita merasa nyaman juga. Jadi jangan karena ada orang lain yang membersihkan terus kita semena-mena. Itu tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, tadi bel juga sudah berbunyi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.